Kita harus memulai sebuah perubahan besar. Bagaimana menghadirkan, membangun suatu umat generasi yang baru, yang tegak lurus dalam komitmen untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Inilah yang kita bisa harapkan dari pemuda-pemuda Muhammadiyah, pemuda-pemuda Islam. Tentu peran Bapak Ibu sebagai orang tua yang disepuhkan, yang dituakan ini juga sangat penting untuk membina dan merawat generasi muda kita. Maka kalau kita lihat Al-Quran, lahirnya peradaban baru, lahirnya pemimpin-pemimpin hebat dari kalangan pemuda ini semua lahir dari krisis. Kita susur ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu tentu setelah Nabi Ibrahim ditetapkan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama, tapi kepemimpinan Nabi Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai kepemimpinan ruhani, spiritual. Karena betapa berat perjuangannya Nabi Ibrahim ini untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin Nabi yang ada dalam Al-Quran, dia memimpin suatu negara, memimpin suatu bangsa, memimpin suatu umat, itu dimulai dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Yusuf. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat dari awal sampai akhir ceritanya tentang kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kira-kira pemuda atau anak kecil atau orang dewasa? Dia ditekankan sebagai pemuda. Tapi diawali ceritanya dari anak kecil, betul? Lalu diakhiri ketika ayat itu berbunyi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ketika dia sudah menjadi orang hebat, elit negara, Perdana Menteri Mesir, dialah jadi contoh, prototip, model pemimpin dari kalangan muda. Itu lahir dari krisis, Pak. Kenapa Yusuf begitu hebat ilmunya, pengelolaan negaranya, manajemennya, tapi dia memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang sempurna, dan dia memiliki kekuatan iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan digambarkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Rumusnya Nabi Yusuf itu memimpin itu ada 3. 1, bertakwa kepada Allah. 2, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Yang ketiga, dia berbuat ihsan, berbuat baik, maksimal. Kalau bekerja itu ihsan, kalau memimpin itu ihsan, kalau ngaji dia ihsan, kalau dia berbakti kepada orang tua juga disebutnya wabil walidaini ihsan. Sampai menyembelih kurban saja, menyembelih hewan itu juga harus dengan ihsan. Fa ahsinu dzibhata, kata Rasulullah SAW. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Menyembelih hewan saja harus ihsan. Berbakti pada orang tua saja harus ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Apalagi melayani dan memimpin suatu negara, itu wajib dia harus memiliki karakter ihsan. Dari mana ihsannya? Dari takwa dan sabar. Ini rumusnya dalam surat Al-Yusuf. Jadi pemuda yang menjadi pemimpin ini lahir dari krisis. Makanya kalau ada krisis seperti tadi yang saya sampaikan, kita jangan pesimis, Pak. Insya selama Bapak Ibu berpegang teguh kepada tali agama Allah, melaksanakan ajaran Islam dengan sesungguhnya, dengan komitmen, hakul yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, bahwa di perjalanan yang gelap, lorong yang gelap, pasti di ujungnya itu pasti ada cahaya. Insya Allah. Sehingga Nabi Yusuf ini jadi pemimpin yang handal dan tahan banting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu mungkin tadi bertanya, kenapa ini kok seperti khutbah Jumat? Ini bukan khutbah Jumat ya. Jadi wasiat takwa itu harus dibiasakan walaupun tidak menjadi rukun ceramah. Kalau rukun khutbah itu wajib. Khutbah Jumat rukunnya salah satunya adalah wasiat takwa. Tapi kalau ceramah, tausiah, pengajian biasa ya dianjurkan, tidak sampai wajib. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita diri sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat, mari kita niatkan dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersalawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini kita bersilaturahim, bertatap muka, kemudian saling memberikan semangat dan motivasi untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini kali kedua kami dapat mengisi pengajian umum pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah wajah-wajahnya sama ya. Sama semua, maksudnya ini peserta pengajiannya usianya di atas 50 tahun semua. Jadi ini pemuda semua pada zamannya. Dan sekarang walaupun usia sudah 50-60 tetap pemuda. Tenang, jangan takut. Kenapa? Semangatnya. Karena yang namanya pemuda Pancasila itu Pak, itu walaupun sudah tua-tua tetap namanya organisasi pemuda Pancasila. Betul? Nah, pemuda Muhammadiyah ini ya ketuanya saja syarat minimalnya harus usianya maksimal 40 tahun, itu syaratnya. Tapi anggotanya boleh yang sepuh-sepuh ini, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan, jajaran pimpinan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Yang saya hormati Bapak pimpinan Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus, juga pimpinan Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan seluruh Ortom serta pimpinan amal usaha yang insya Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Karena ini pengajiannya diselenggarakan oleh pemuda dan dihadiri oleh para pemuda, walaupun ada yang merasa mantan pemuda, maka kajian saya tausiah pada pagi hari ini adalah menitik beratkan tentang pemuda. Bagaimana pemuda Islam wabil khusus yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah ini dapat mencari dan menggali hikmah dari berbagai krisis yang ada saat ini kita hadapi, menjadikan krisis-krisis itu sebagai sebuah kekuatan, bukan untuk melemahkan kita, tetapi insya Allah krisis-krisis itu harus menjadi pelajaran bagi kita untuk kebangkitan agama Islam ini. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya akan sampaikan sedikit kronologis pemuda yang ada di dalam Al-Quran, yang lahir di tengah situasi krisis, lalu kemudian Allah memberikan suatu narasi besar, cita-cita besar kepada pemuda yang lahir pada saat krisis itu untuk bangkit membebaskan umat ini dari keterpurukan. Coba ulangi judulnya apa? Hah? Panjang ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui sekarang ini kita umat di Indonesia ini menghadapi krisis yang luar biasa. Ada yang berupa krisis akidah. Contoh, Muhammadiyah ini sudah usianya berapa tahun? Hah? 100 berapa? Ayo. Nah, 1912, sekarang 2022. Jadi berapa itu? 108. Betul? Hah? 108 tahun? Apa 110? Ya, ngetes aja ini. Muhammadiyah ini sudah 110 tahun. Misinya oleh Kiai Ahmad Dahlan ini adalah, salah satu tujuan persyarikatan ini adalah membersihkan akidah tauhid ini dari segala macam kemusyrikan, membersihkan Islam ini dari berbagai macam penyimpangan. Sudah besar usaha persyarikatan ini untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ajaran Islam yang sesungguhnya, tetapi sampai detik ini, hari ini, ya, di tengah-tengah masyarakat kita ternyata perdukunan itu semakin hebat. Maka ada ikatan persaudaraan dukun-dukun Nusantara. Betul? Ada asosiasinya, Pak. Ada persatuannya. Lalu ada anak muda yang membongkar
kebohongan-kebobongan, kedustaan-kedustaan para dukun ini, lalu mereka mengeluh sepi jobnya. Ya, kalau orang awam kalau sepi job itu pengen apa? Penglaris. Kalau pengen cari penglaris datangnya kemana? Ke dukun. Lah ini sekarang dukunnya ini yang cari penglaris mestinya. Betul. Karena sepi katanya, sudah dibongkar kebohongannya. Tapi ya herannya, dukun yang sepi tidak punya penglaris ini datangnya bukan ke dukun lagi nyari penglaris, tapi datangnya lapor polisi. Betul. Nauzubillah min. Nah, ini krisis akidah. Belum lagi krisis kepemimpinan, krisis akhlak. Sungguh menyedihkan, bangsa ini sudah diproklamasikan 77 tahun yang lalu dengan tujuan yang sangat mulia, dengan perjuangan, pengorbanan para pendahulu kita. Negara ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segenap perjuangan rakyat, terutama kepeloporan ulama. Ini harus digarisbawahi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Begitu banyak dari masa kemerdekaan kita sampai sekarang ini, upaya kita untuk mengisi kemerdekaan, upaya kita untuk membangun bangsa ini, itu seringkali meninggalkan ulama, meninggalkan ormas-ormas Islam. Sehingga tatanan kebijakan-kebijakan di Republik ini, meskipun akarnya, fondasinya, konstitusinya, dasar negaranya itu sangat lekat dengan agama, sebagaimana belum lama ini disampaikan oleh Ketua Umum Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir, sangat lekat dengan agama, bahkan warna agama itu sangat kental. Mulai dari Pancasila, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45, di situ tegas mencantumkan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan mencoret 7 kata yang tadinya syariat Islam dirubah justru menjadi yang lebih tinggi, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Diperkuat lagi oleh dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta itu menjadi satu kesatuan dan menjiwai Pancasila, Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Kurang apa nilai-nilai agama ini masuk mewarnai dasar-dasar kenegaraan kita. Bahkan di pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, meskipun di awal reformasi sudah terjadi berapa kali, 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar, tetapi coba lihat pasal 29 tidak ada yang dirubah, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada satu kata pun yang berubah.
Tidak ada yang bisa diamandemen. Itu menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini negara bertauhid. Betul apa betul? Negara bertauhid, negara yang melindungi ajaran agama dan umat beragama untuk melaksanakan aturan-aturan syariat agamanya dalam kehidupan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kurang apa pondasi bernegara ini? Kalau kita lihat dari apa? Warna, sibghah, celupan agama. Tidak ada yang kurang. Tetapi yang kurang adalah akhlak, komitmen. Kalau bahasa agamanya apa Bapak Ibu? Istiqomah. Tidak istiqomah dengan undang-undang dasarnya, tidak istiqomah dengan Pancasilanya, tidak istiqomah dengan warisan para pendahulu bangsa, terutama para ulama yang telah meletakkan dasar-dasar tauhid, dasar-dasar agama ini bagi kerangka bangunan yang bernama Indonesia ini. Tapi kelemahan kita adalah pada aspek spiritual, pembinaan akhlak para penyelenggara negara, sehingga kita saksikan tidak sedikit kebijakan-kebijakan justru di republik yang sangat kental dasar negara itu berdasarkan agama, tetapi justru meninggalkan, mengesampingkan ajaran agama, bahkan menyuburkan semangat praktek sekularisme dan liberalisme. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini PR buat kita, PR buat ormas Islam, PR buat pemuda Muhammadiyah yang sejak awal digagas, didirikan oleh Allahyarham Yai Ahmad Dahlan ini adalah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kiblat bangsa ini sebagaimana Kiai Dahlan dulu meluruskan kiblat Masjid Gede Kauman Jogja, mengembalikan bangsa dan negara ini kepada fitrah tauhidnya. Muhammadiyah terus mencetak kader-kader untuk mengisi ruang-ruang di republik ini agar perjalanan arah perjuangan bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu tidak keluar dari koridor agama, tidak keluar dari tuntunan agama Islam. Apalagi sekarang krisis akhlak itu luar biasa, merambah aparat hukum, ya. Mohon maaf, tidak semua polisi itu jahat, banyak yang baik. Saya dengar semalam ketika perjalanan dari Semarang ke Kudus itu, dari Mas Jamal, mantan ketua pemuda Muhammadiyah periode yang lalu, itu Kapolres di sini bagus sekali. Ada Pak Kapolres datang di sini? Hah? Nggak diundang ya? Ya. Mestinya diundang itu, ya. Mumpung saya lagi memuji polisi, ya. Biasanya saya kritik terus. Ya. Tapi kalau dengar yang bagus-bagus, soleh-soleh begitu, latar belakangnya santri, senang kita, ya. Pagi apel, ngaji, baca Quran, Asmaul Husna, katanya saya belum ketemu ya, belum lihat langsung, tapi kan ini riwayatnya sudah ada, ini riwayatnya, sanadnya sudah ada ya, yang menyampaikan ke saya, tinggal kesaksiannya langsung. Tidak semua polisi itu jahat, banyak yang baik, cuma yang baik ini tertutupi ya, oleh
rentetan peristiwa yang sekarang ini sedang meletus. Ini seperti gunung es, puncak gunung es. Aparat penegak hukum yang justru harusnya melindungi tumpah darah Indonesia, melindungi bangsa Indonesia dari kriminal, dari narkoba, kok justru kemarin ada yang ditangkap. Kasat narkoba itu justru yang memasok narkoba. Yang mestinya menghukum pembunuh atau misalnya hak-hak dia dilanggar, dia harus lapor kepada kepolisian supaya ditegakkan tindakan hukum secara adil, malah justru melakukan tindakan hukum di luar hukum, melakukan pembunuhan berencana. Ya. Kita ini iri, Pak. Umat Islam patut iri ya. Kalau iri yang baik itu ada nggak? Ada ya. Wong Nabi saja mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri, hasud itu dilarang dalam agama Islam kecuali untuk dua hal. Betul. Kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya kita wajib iri. Yang kedua kata Nabi, kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu kita wajib iri. Betul. Jadi ada iri yang baik. Nah, di luar konteks itu kita patut iri. Irinya gimana? Ya. Satu orang, mohon maaf, ya, anggota korps polisian yang dibunuh, dibantai secara sadis, ini bergerak seluruh pengacara-pengacara dari kubu sebelah sana, dibela mati-matian sama sukunya dan agamanya, dibela betul sama para penyelenggara negara, mulai dari presiden sampai Menko Polhukam. Betul. Ini saya tidak ngarang loh ya. Bisa dibaca loh Pak. Bisa dilihat di TV. Ya. Kita iri. Lah ada 6 orang pemuda Islam, apapun ormasnya, saya tidak mau pedulikan apa itu ormasnya. Mau dilarang kah atau dibubarkan lah, dia ini orang Islam, saudara kita sesama muslim, sama-sama dibunuh, sama-sama dibantai, tapi tidak ada satupun pejabat di republik ini yang membela. Patut iri nggak kita? Itu satu. Tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bagaimana krisis akhlak itu terjadi, luar biasa. Orang kalau sudah merasa kuat, merasa punya kewenangan hebat, punya backing, punya kekuatan, dia merasa aman, bisa melakukan kezaliman-kezaliman, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Bahkan di awal kasus itu semuanya serempak mengatakan sudah sesuai dengan skenario si perencana pembunuhan itu, sampai Kompolnas. Makanya kadang-kadang suka displesetin Kompolnas itu, mohon maaf, jadinya Komisi Ompong Nasional ya. Ini kan krisis Pak. Bagaimana bisa bersepakat orang-orang dalam institusi yang berbeda-beda untuk menyampaikan opini publik, penggiringan bahwa ini adalah kejadiannya begini, motifnya begini, sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi tewasnya seorang anggota korps itu. Luar biasa. Ini akhlak nggak main-main Pak. Para ulama mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu.
Suatu bangsa, suatu negara, suatu negeri dia akan tegak eksis selama masih ada akhlaknya. Bukan hanya akhlak rakyat Bapak Ibu bagus akhlaknya, ahli pengajian, ahli masjid, ahli sholat 5 waktu, ahli beramal, bersedekah, ketemu tetangga, ketemu saudara, salaman, saling menyapa, saling membantu kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal dunia kita penuhi hak-haknya. Mulai dari apa? Mengurusan jenazahnya sampai dikuburkan sebelumnya disolatkan. Akhlaknya baik rakyat kita ini. Tetapi yang berbahaya ini yang menyebabkan hancurnya suatu negara, itu kalau elit al-mala, penyelenggara pemimpin negara ini termasuk aparat itu sudah tidak punya akhlak lagi. Apa yang menyebabkan ini semua? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau lihat dulu perjuangan para pendiri bangsa, para pejuang-pejuang kita, kemerdekaan itu mengorbankan semua apa yang dimilikinya untuk tegaknya kemerdekaan Indonesia ini. Mereka nggak hitung-hitungan, mau rumahnya dibakar oleh penjajah, mau dibom, mau dirobohkan. Mereka harus hijrah, harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, menyelamatkan diri, ini ikut bergerilya bersama TNI, tentara rakyat. Jenderal Sudirman sampai sakit saja masih tetap memimpin perjuangan gerilya di hutan-hutan untuk menegakkan eksistensi Republik Indonesia yang baru lahir. Ya. Itu orang dulu ndak hitung-hitungan Pak, berkorban Pak. Tapi sekarang setelah kemerdekaan kita, setelah ternyata kekayaan alam Indonesia ini begitu besar melimpah, ini yang menjadi elit, menjadi pemimpin, menjadi penyelenggara dan semua perangkat-perangkatnya kok tidak lagi menghargai jasa para pahlawan kita. Berebut ghanimah. Berebut apa? Minta dihargai, minta imbalan. Ya, ini bahaya sekali. Ini akhlak, ini krisis. Maka kita harus memulai sebuah perubahan besar. Bagaimana menghadirkan, membangun suatu umat generasi yang baru, yang tegak lurus dalam komitmen untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Inilah yang kita bisa harapkan dari pemuda-pemuda Muhammadiyah, pemuda-pemuda Islam. Tentu peran Bapak Ibu sebagai orang tua yang disepuhkan, yang dituakan ini juga sangat penting untuk membina dan merawat generasi muda kita ini. Maka kalau kita lihat Al-Quran, lahirnya peradaban baru, lahirnya pemimpin-pemimpin hebat dari kalangan pemuda ini semua lahir dari krisis. Kita susur ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu tentu setelah Nabi Ibrahim ditetapkan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama, tapi kepemimpinan Nabi Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai kepemimpinan ruhani, spiritual ya. Karena betapa berat perjuangannya Nabi Ibrahim ini untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemimpin Nabi yang ada dalam Al-Quran, dia memimpin suatu negara, memimpin suatu bangsa, memimpin suatu umat, itu dimulai dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Yusuf. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf, nih lihat, ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir ceritanya tentang kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kira-kira pemuda atau
Anak kecil atau orang dewasa? Dia ditekankan sebagai pemuda. Tapi diawali ceritanya dari anak kecil. Betul? Lalu diakhiri ketika ayat itu berbunyi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ketika dia sudah menjadi orang hebat, elit negara, perdana menteri Mesir, dialah jadi contoh, prototip, model pemimpin dari kalangan muda. Itu lahir dari krisis, Pak. Kenapa Yusuf begitu hebat ilmunya, pengelolaan negaranya, manajemennya, tapi dia memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang sempurna, dan dia memiliki kekuatan iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kan digambarkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Rumusnya Nabi Yusuf itu memimpin itu ada 3. 1, bertakwa kepada Allah. 2, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Yang ketiga, dia berbuat ihsan, ya, berbuat baik, maksimal. Kalau bekerja itu ihsan, kalau memimpin itu ihsan, kalau ngaji dia ihsan, kalau dia berbakti kepada orang tua juga disebutnya wabil walidaini ihsan. Sampai menyembelih kurban saja, menyembelih hewan itu juga harus dengan ihsan. Fa ahsinu dzibhata, kata Rasulullah SAW. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Menyembelih hewan saja harus ihsan. Berbakti pada orang tua saja harus ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Apalagi melayani dan memimpin suatu negara, itu wajib dia harus memiliki karakter ihsan. Dari mana ihsannya? Dari takwa dan sabar. Ini rumusnya dalam surat Al-Yusuf. Krisis, Pak. 1, pertama krisis di dalam keluarga, antar saudara. Ini antar saudara gontok-gontokan, iri, dengki, ya. Maka itulah Nabi Yusuf ketika dia mimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku bermimpi di dalam tidurku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Mereka semua tunduk dan patuh kepadaku. Bapaknya yaitu Nabi Yakub mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hati-hati, jangan kamu ceritakan mimpimu. Mimpi kamu itu besar, visi kamu itu besar, kamu akan menjadi orang besar. Maka hati-hati, nanti saudara-saudaramu itu nanti akan hasud dan akan mencelakakan kamu. Ini krisis, Pak, akhlak. Saudara mencelakakan saudaranya sendiri, betul? Kalau dalam konteks zaman sekarang, sesama umat Islam mencelakakan saudaranya sendiri, ada nggak? Ada. Ormas Islam saling sikut-sikutan, ada. Ini penyakit dari zaman Nabi Yusuf, ya. Saudara hasut kepada saudara. Bahkan yang harusnya melayani umat, melayani bangsa dan negara, itu juga bukan melindungi, malah mempecundangi. Ini penyakit, krisis. Nah, dari situ ada krisis lain yang lebih besar, yaitu krisis negara Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Aziz. Itu bangsa Hyksos. Ini Fir'aun yang ada di Mesir pada zamannya Nabi Yusuf, bukan Fir'aunnya Nabi Musa.
Ya, harus dibedakan. Makanya di dalam surat Yusuf tidak ada kata Fir'aun. Betul? Yang ada adalah waqalal maliku ituni bihi. Berkatalah raja. Sebelumnya apa? Al-Aziz. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawatuhu an nafsi. Jadi kata-kata Aziz, Al-Malik itu tidak menunjukkan Fir'aun yang kejam seperti yang di zaman Nabi Musa. Krisis menghadapi situasi perekonomian di Mesir, kelangkaan bahan makanan, gandum, ya. Ini menyulitkan. Nah, bagaimana? Raja itu mimpi. Dia melihat ada 9 sapi yang gemuk, ya, sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. 7 bulir gandum yang besar, kemudian di sampingnya ada 7 tangkai gandum yang kering. Ini lalu kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, dan dengan takwilnya Nabi Yusuf itu lalu kemudian menjadi tangga dia untuk menjadi memegang kendali pemerintahan Mesir untuk mensejahterakan rakyat Mesir pada waktu itu. Jadi pemuda yang menjadi pemimpin ini lahir dari krisis. Makanya kalau ada krisis seperti tadi yang saya sampaikan, kita jangan pesimis, Pak. Selama Bapak Ibu berpegang teguh kepada tali agama Allah, melaksanakan ajaran Islam dengan sesungguhnya, dengan komitmen, hakul yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, bahwa di perjalanan yang gelap, lorong yang gelap, pasti di ujungnya itu pasti ada cahaya, insya Allah. Sehingga Nabi Yusuf ini jadi pemimpin yang handal dan tahan banting. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Ini kisah Nabi Yusuf, Pak. Ya. Jangan surat Yusuf cuma dibaca kalau pas 7 bulanan. Ya, enggak tahu itu ada dalilnya apa enggak. Ya. Surat Yusuf ini nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai untuk mendidik generasi muda kita supaya tahan banting. Yusuf itu diuji oleh Allah selama 40 tahun, mulai dari dijebloskan ke dalam sumur, direkayasa kasusnya kayak Sambo sekarang. Yo berat. Lah saudara-saudara Yusuf itu bikin opini, oh ini Yusuf ini dimangsa, dimakan serigala, bawa bajunya yang berlumuran darah. Hoax. Jadi rajanya hoax itu dari zaman Nabi Yusuf. Betul. Oh ini yang menyebabkan tewasnya si J ini karena mau melecehkan istri jenderal, makanya marah, ditembaklah itu, tembak menembak. Hoax. Ya. Itu ujiannya, Pak. Sampai lalu kemudian dia diangkat jadi anak oleh Perdana Menteri Mesir, lalu kemudian diuji lagi oleh Allah di istana itu dengan tuduhan-tuduhan pelecehan seksual. Lah kok mirip Sambo ya? Katanya mau selingkuhi istrinya bos, gak taunya gedobos. Betul. Akhirnya Yusuf
dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan ke penjara. Ini luar biasa. Dari sumur diangkat naik di istana, lalu dari situ difitnah, dia dimasukkan, dijebloskan ke penjara. Subhanallah. Dari penjara itulah justru bertahun-tahun dia setelah itu mentakwilkan mimpinya raja, lalu kemudian disampaikan oleh asisten pembantu raja yang selamat dari hukuman, ya, itu pun masih nunggu lagi. Subhanallah, betapa sabarnya Nabi Yusuf ini. Baru dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pendidikan karakter anak-anak muda. Jadi anak muda ini, pemuda Muhammadiyah ini harus kuat, tahan banting. Krisis demi krisis, masalah yang ada pada bangsa ini harus dihadapi dengan apa? Ketakwaan, kesabaran, dan ihsan dalam berbuat yang terbaik untuk agama Allah. Dua, Pak, dalam Quran itu ada pemimpin pemuda yang namanya Nabi Musa. Ini setelah era Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf bawa keluarganya, kedua orang tuanya dan 11 saudaranya itu dimaafkan oleh Nabi Yusuf, mereka akhirnya tinggal di Mesir. Dan lama-kelamaan ratusan tahun mereka beranak pinak, sehingga banyak jumlahnya penduduk Bani Israel ini di Mesir. Sistem atau elit negara berganti. Di zaman Nabi Musa sebelum lahir itu yang berkuasa sudah Fir'aun. Kalau dulu masih Heksos, ini sudah Fir'aun. Bangsa asli Mesir, makanya istilahnya Al-Qibti, ya. Itu juga Nabi Musa lahir dalam situasi krisis, ya. Ada kebijakan Fir'aun, raja yang tiran, raja yang zalim. Dia khawatir, takut kekuasaannya ini akan diganggu, akan digoyang oleh Bani Israel. Akan lahir pemimpin dari kalangan Bani Israel yang akan membebaskan mereka. Maka lahirlah dekret Fir'aun. Apa dekretnya? Sepanjang tahun harus anak laki-laki yang Bani Israel yang baru lahir itu harus dibunuh, untuk menghilangkan satu generasi, supaya yang tinggal nanti hidup adalah orang-orang tua saja. Kalau orang tua, apa yang sanggup dilakukan? Tidak bisa untuk revolusi. Orang tua tidak bisa untuk bergerak, susah, mikirin dirinya saja susah, ya. Kalau sudah tua kan mikirin diri sendiri ya Bu ya, betul. Sudah ada encoknya, asam uratnya, ya, betul. Apalagi, penyakitnya banyak, ya, mikir sendiri aja susah. Gimana mikirin bangsa dan negara, kira-kira begitu ya. Maka unsur perubahan itu adalah Fir'aun sudah tahu unsur yang bisa mengubah suatu bangsa ini adalah pemuda. Maka harus dibunuh, setelah lahir harus dibunuh. Makanya Bung Karno bilang apa? Kasih saya 10 pemuda, ya, saya akan guncangkan negeri ini. Karena kekuatan pemuda. Fir'aun itu punya rumus, pemuda ini sebagai unsur penggerak perubahan, ya. Kalau pemudanya hancur, pemudanya rusak, yang tinggal adalah orang-orang tua yang tidak berdaya, lemah, maka kita akan terus melanjutkan kezaliman-kezaliman, kediktatoran-kediktatoran dan kekejaman-kekejaman untuk menguras dan untuk apa? Menjarah rakyat itu. Maka Nabi Musa ini lahir dalam keadaan krisis, tapi Allah punya intervensi. Kelahirannya saja itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat surat Thaha, ya, surat Thaha itu. Mulai dari ayat
39, 40 itu ada. 39, 40 itu bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa dari sebelum lahir sampai dia menjadi pemimpin Bani Israel. Istilahnya yang ada dalam Al-Quran itu adalah wafatannaka futuna. Nah itu ya. Dan kami menguji engkau wahai Musa dengan berbagai macam ujian yang berat. Pemimpin itu harus diuji, calon pemimpin ya. Calon pemimpin yang hebat, yang kuat itu dia harus lulus ujian-ujian. Kalau mau jadi jenderal ya, itu ujiannya banyak. Mulai dari apa? Dari pangkat yang paling rendah, lulus Akpol ya, atau lulus Akabri Akmil, Akademi Militer. Itu terus ujiannya banyak itu. Sampai dia jadi perwira menengah, sampai jadi perwira tinggi, itu ada macam-macam ujiannya. Ya. Jadi pemimpin di tengah masyarakat juga harus melewati banyak ujian. Coba. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujiannya luar biasa. Wa fatannaka futuna, mulai dari mana? Ketika lahir, wa wahayna ila ummi Musa an aqdhifihi fit tabut. Ketika lahir ya, terancam nyawanya akan dibunuh oleh tentara-tentara Firaun, Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan bayi itu ke sungai Nil. Selamat. Ya, ini ujian, baru lahir aja ada ujiannya, mau dibunuh, selamat. Ujian yang kedua, udah selamat, ya, nyangkut tabutnya, peti anak kecil itu yang dihanyutkan sungai Nil, nyangkut di area pemandiannya istana Fir'aun. Lalu ketahuan oleh istrinya Fir'aun, dia lagi leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh? Ya, sedang berjemur santai-santai di pinggir istana. Istananya menghadap sungai Nil. Sungai Nil itu besar, Pak. Oh, begini sungai Nil, airnya jernih, langsung bisa diminum. Siapa yang sudah ke Mesir di sini? Ya. Pertanian di Mesir itu paling maju sejak zaman dulu. Ya. Padahal wilayahnya 90% gurun. Tapi semua wilayah delta Nil yang dialiri oleh sungai Nil itu semuanya subur, hijau. Makanya Fir'aun mengatakan, ya, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Dia mengaku mengklaim sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kekuasaan Mesir ada di bawah genggamannya, dan sungai-sungai yang mengairi irigasi pertanian itu semuanya mengalir dengan perintahku, kata Fir'aun ini. Nauzubillah gitu. Sombongnya sampai derajat syirik, dia menyekutukan Allah dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Nyangkut di area pemandian istana Fir'aun, lalu dibuka, dihadapkan kepada istrinya, lalu tertarik, sayang ini, ya, kata Fir'aun, bunuh, ini anak bahaya, ini nggak tahu siapa ini mungkin Bani Israel yang memang sudah saya perintahkan semua anak kecil, anak bayi itu harus dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Alqaitu alaika mahabbatan minni. Ya, ada kasih sayang Allah limpahkan ke dalam hati istri Fir'aun, ya, dan istri Fir'aun ini yang meyakinkan Fir'aun, yang melunakkan hati Fir'aun. Coba bayangkan, sehebat-hebatnya laki-laki pasti akan tunduk dan takluk di depan perempuan. Betul.
Makanya Nabi mengatakan ketika ada pengajian begini, sahabat laki-laki, sahabat perempuan, setelah hari raya hari raya, enggak, itu persisnya apakah Idul Fitri Adha saya nggak tahu ya, lupa saya riwayatnya, konteksnya itu hari raya apa. Itu Nabi mengatakan, tidak ada di dunia ini yang paling menakjubkan daripada kalian kaum perempuan. Ya, laki-laki yang hebat, gagah perkasa, bisa tiba-tiba kehilangan akalnya karena sebab kalian. Ya, ini bapak-bapak ini kan biasanya orang paling berakal, ya, paling hebat. Kalau di depan mimbar, kalau di depan rakyat, kalau di depan teman, itu berwibawa. Tapi kalau sudah di rumah, ya Pak ya, gimana Pak kalau sudah di rumah Pak? Kalau istri lagi marah itu ditunjuk-tunjuk bapak ini, betul. Hati-hati dengan perempuan, ya. Takluk sama perempuan Firaun yang hebat itu, yang kejam itu, yang bengis itu, ya. Selamat Pak, ini ujiannya. Udah ketemu ini, mau dibunuh, selamat. Allah turunkan kasih sayang kepada istri Firaun supaya dia mencintai bayi yang bernama Musa itu. Ya. Tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji lagi. Ya, Allah berikan karunia lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Cari ini bayi ini setelah dirawat di istana 1-2 hari tidak mau minum air susu, ya, disusui sama istrinya Firaun tidak mau. Lalu dicari siapa yang bisa menjadi ibu susu, semua pada daftar, ya, gajinya besar, honornya besar, tapi nggak ada yang cocok. Musa itu nggak mau, tetap nangis rewel, nggak bisa. Sampai Allah berikan ilham kepada saudara perempuan Yusuf, kakaknya Nabi Musa, idh tamsi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Sampai akhirnya dipertemukan lagi dengan ibunya. Dialah satu-satunya yang bisa menyusui dan bisa menenteramkan bayi kecil yang bernama Musa. Ini ujian berat. Ujian datang bertubi-tubi lagi. Terus itu ujian itu datang. Sampai Al-Quran mengatakan, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Setelah dia diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian sudah saatnya, waktunya, takdirnya, kadarnya Nabi Musa ini disiapkan oleh Allah untuk memimpin Bani Israel keluar dari penjajahan dan dari penindasan Fir'aun. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jadi pemuda itu lahir dari krisis untuk membawa kepemimpinan yang baik. Apalagi contoh, ada contoh yang lain, kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu pemimpin besar ya, kerajaannya hebat, besar, punya berbagai macam kelebihan. Sampai doanya Nabi Daud itu apa tahu nggak? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Dan Allah kabulkan. Ya Rabb, berikanlah kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak bisa diraih oleh seorang pun setelah aku. Saking hebatnya kerajaan Daud itu, dengan berbagai macam kehebatannya, pasukannya diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Tentara Sulaiman itu dari 3 matra angkatan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ada matra angkatan manusia, jin dan burung. Semua jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Daud. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Sulaiman dari Nabi
Daud membangun, membina, memimpin sebuah kerajaan yang dipenuhi dengan keadilan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran bagaimana lahirnya pemimpin yang bernama Daud, lalu dilanjutkan diwariskan oleh Sulaiman, itu juga mengalami berbagai macam krisis. Bisa dibaca dari surat Al-Baqarah 243 dan seterusnya. Lah kalau seterusnya Pak Ustadz, iya, itu sampai halaman terakhir juz yang kedua. Ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian apa? Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut. Alam tara ilal mala'i min bani Israil, lahirlah Tolut. Jadi sebelum Daud ada Tolut dulu. Tolut ini raja yang ditentukan oleh Allah melalui nabi di kalangan Bani Israel, Samuel, untuk memimpin kebangkitan umat Bani Israel dari penjajahan. Nah, awalnya mereka ini berdosa, Bani Israel ini banyak, tapi mereka tidak punya semangat untuk berjuang, berjihad, mempertahankan negeri mereka, sehingga mereka lari keluar. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim ulufun, ribuan mereka diserang oleh bangsa asing, bukannya melawan, bukannya mempertahankan tanah airnya, tapi justru malah mereka lari mengungsi keluar karena takut mati. Bangsa yang takut mati, bangsa yang tidak mau berjuang untuk kejayaan negerinya, itu adalah bangsa yang terhina. Maka Allah kasih hukuman kepada mereka, faqala lahumullahu mutu, matilah kalian. Kalian lari apa? Takut mati, ya udah mati aja sekalian. Ya, nauzubillah min. Tapi kemudian Allah bangkitkan, tsumma ahyahum. Bagaimana dengan kebangkitan suatu umat? Dengan ditumbuhkannya semangat waqatilu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air kita ini dari rongrongan orang lain, asing, dan rela berkorban. Nah itu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, jangan pelit untuk agama Allah, untuk membangun kualitas umat yang baik. Ya, diperlukan gotong royong, diperlukan kita ini apa? Orang-orang yang rela untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Itu bukan infak, sedekah, ya. Membangun umat ini bukan gratis, Pak. Tapi Allah ganti. Itu konsepnya dalam Quran. Bahasanya apa? Qardun hasan, pinjaman yang baik. Jadi kita ini meminjamkan. Kalau Muhammadiyah bikin seruan, ayo bangun masjid, ayo bangun panti asuhan, ayo bangun sekolah, ayo bangun rumah sakit, bangun universitas, itu kita mengeluarkan dana sumbangan, itu bukan gratis, itu nanti dibalas oleh Allah. Itu namanya pinjaman kepada Allah. Allah sebagai zat sebaik-baik yang memberikan jaminan. Nah, sekarang Bapak Ibu nabung di bank, ya, semua yang nabung itu nanti bank itu ada lembaga penjamin simpanan, negara yang menjamin. Kalau ada kebangkrutan di bank-bank itu, uang nasabah itu tidak akan hilang, negara yang menjamin, penjamin simpanan. Kalau kita nabung di bank ada keuntungan, ada mudharabah, ada murabahah, betul? Ya, bukan, jangan nabung di bank konvensional yang riba ada bunganya, jangan. Tapi di bank syariah, betul? Insya. Ayo coba sekarang angkat tangan, siapa yang masih pakai bank riba? Hah? Masih ada yang pakai bank riba? Tutup rekeningnya. Ganti pakai bank syariah biar berkah.
Mudharabah, murabahah, ada keuntungannya, itu ada jaminannya. Lah ini Anda memberikan jaminan kepada Allah, memberikan pinjaman kepada Allah untuk membangun agama, membangun umat, itu pasti dijamin oleh Allah dan akan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia kebangkitan umat. Maka lahirlah Talut. Talut diuji oleh Allah. Ya, Bani Israelnya keras kepala, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, Bani Israel ini nggak mau terima Talut jadi pemimpinnya. Apa alasannya? Kami lebih berhak daripada mereka. Daripada Talut ini. Dia orang biasa. Dia bukan keturunan bangsawan, dia bukan keturunan raja-raja. Dan dia nggak punya fulus. Tahu fulus? Walam yu'ta sa'atan minal, enggak punya duit. Gimana mau menyejahterakan negara kalau pemimpin tidak punya fulus? Itu otaknya Yahudi namanya. Woi, kalau pemilu, ya, pilkades, kemudian apa lagi? Pilwako, pilgub, ya, pilbub, sampai pilpres. Kalau masih ada orang Islam yang mau terima uang-uang, amplop-amplop, ya, dari calon-calon, nah itu berarti dia masih pakai paradigmanya, otaknya otak Yahudi. Jadi pemimpin tuh kalau mau nyalon harus punya uang banyak. Itu Yahudi. Ya. Iya, nanti dia sogok sampean, Bapak Ibu, sogok. Sebagian di daerah saya tahu ada satu kepala itu dihargai berapa? 1 juta. Ada nggak di sini? Berarti belum keren. Ada itu daerah tertentu ada 1 juta, Pak. Ya tentu diberikannya tidak di depan, setengah dulu DP. Nanti kalau betul sudah nyoblos, ada buktinya, baru dikasih sisanya. Rusak Pak negara ini. Karena kita semua membiarkan, memberikan ruang kepada orang-orang yang punya duit untuk menyogok kita, lalu kemudian setelah dia berkuasa, dia tidak mikirin kita, karena dia pikir kita sudah dapat uang. Maka yang dia pikirkan ketika dia berkuasa, apakah dia jadi bupati, apakah jadi wali kota, apakah jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan, yang dia pikirkan adalah perutnya sendiri. Dia tidak pikirkan rakyatnya. Kenapa? Oh, aku wis dikei yo. Nah, bahasa Jawanya kan begitu ya. Wis tak kei. Ya, nanti kamu tinggal terima saja kebijakan itu. Ya, kadang-kadang uangnya dari mana nggak ngerti. Kok bisa satu kepala 1 juta? Ya, uang apa itu? Uang siluman, uang panas Pak. Nauzubillah min dzalik. Haram kita terima. Ya. Ini lahirlah pemimpin yang Allah tetapkan, tapi mereka ini nggak mau. Dia bilang nggak ada uangnya itu, nggak ada fulusnya, tapi ini sudah ketetapan Allah, maka dia harus menjadi pemimpin dan membebaskan Bani Israel dari penjajahan. Maka dari situlah lahir Nabi Daud alaihissalam. Daudlah anak kecil yang menjadi anggota, yang bukan tentara, bukan pasukan, bukan orang hebat, bukan panglima, bukan komandan di pasukan itu. Lalu kemudian Allah bekali dia dengan kekuatan, bekali dia dengan kemampuan, ya, untuk menghadapi pemimpin pasukan musuh yang bernama Jalut, tinggi besar. Orang kalau ngelihat itu pasti apa? Takluk, nggak berani. Tapi hanya dengan satu batu dia lempar dengan ketapelnya, itu hancur musnahlah
Si Jalut ini yang besar itu raksasa. Makanya ada ayat yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin fi'atan katsiratan bi'id ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah. Itulah lahirnya pemimpin itu dari krisis-krisis. Dan Allah yang memberikan narasi besarnya sampai Bapak Ibu dirahmati Allah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad saja lahir, sebelum lahir itu sudah ada krisis. Krisis Ka'bah diserang oleh Abraha, betul? Diselamatkan oleh Allah. Allah buktikan bahwa agama ini pasti akan dijaga oleh Allah. Rumahnya yaitu Ka'bah, Baitullah dijaga oleh Allah. Makanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, ya, ketika terjadi penyerangan Abraha, dia sibuknya mikir apa? Selamatin asetnya, ternaknya, ya, hartanya, keluarganya dia ungsikan terlebih dahulu. Loh, ditanya, lah sampean ini kan pengurus DKM masjid, ya kira-kira begitu ya. Lah kok enggak nyelamatin masjid dulu? Ka'bah itu mau dihancurkan. Nah, Abdul Muttalib enteng saja menjawab, yakin dia, saya tidak tahu harta saya ini siapa yang akan menjaga, maka saya perhatikan ini lebih dulu. Lah kalau rumah itu, Baitullah itu sudah ada pemiliknya, sudah ada penjaganya, Allah. Inna lihadzal baiti rabban yahmihi. Itulah cara Allah menjaga. Sehingga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim faj'alahum ka'asfin. Sejak Nabi sebelum lahirnya udah ada krisis, tapi Allah selamatkan dengan burung ababil yang menghancurkan tentara Abraha itu, sehingga seperti mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Ya, itulah kepemimpinan Rasulullah. Terus di Makkah turun surat-surat yang luar biasa membimbing Rasulullah SAW untuk mengatasi ancaman musuh-musuhnya, krisis demi krisis. Di Makkah krisis menghadapi kaum musyrikin, penindasan-penindasan. Allah selamatkan Nabi Muhammad sampai hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, masih ada krisis menghadapi ahlul kitab, menghadapi Yahudi, menghadapi Nasrani, yang mereka ini keimanannya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Al-Qur'anul Karim. Makarnya orang Yahudi luar biasa untuk menghancurkan Islam di Madinah, sehingga sampai perang Ahzab berkoalisi dengan kaum musyrikin. Di perang Ahzab itulah Allah memberikan narasi bahwa Islam ini akan menang. Apa buktinya? Di perang Ahzab, ya, Nabi SAW memberikan arahan kepada Rasulullah SAW, berikan kabar gembira kepada umatmu. Jangankan Yahudi, jangankan kaum musyrikin Mekah, umat Islam ini akan menaklukkan Yaman, menaklukkan Persia, dan menaklukkan Romawi. Itu janji Rasulullah. Ketika Nabi menghancurkan bebatuan besar yang sedang digali parit Madinah itu, tiba-tiba di situ ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Lah ini kalau batu ini masih ada di situ, ya pasukan musuh akan lompat lewat batu itu masuk ke Madinah, hancur Madinah. Lalu kemudian dihancurkan oleh Allah dengan izin Allah, oleh Nabi SAW dengan izin Allah, dan Nabi mengatakan, futihat abwabul Yaman, futihat qusuru Kisra, futihat qusurus Syam. Disitulah kehebatannya. Jadi umat Islam terjepit, pemimpin itu diuji oleh Allah dengan apa? Justru selamat dengan apa? Memberikan optimisme, semangat melihat masa depan. Setelah Fathu Makkah, Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, kita sudah membebaskan Fathu Makkah. Betul, membebaskan Makkah dari kemusyrikan. Terus setelah ini kita mau menaklukkan apa lagi ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah Konstantinopel ditaklukkan atau Roma? Bu,
Kira-kira pemimpin zaman sekarang di Indonesia ini ditanya begitu, apa jawabannya? Ya. Atau tidak usah jauh-jauh, pimpinan Muhammadiyah Kudus ini ditanya begitu, kira-kira gimana jawabannya? Bingung. Opo iku Konstantinopel, opo iku Roma, ya? Itu negara kuat, negara hebat, peradaban tinggi, kekuatan militer, kekuatan ekonomi luar biasa dahsyat. Bagaimana mimpi mau menaklukkan Konstantinopel dan Roma? Tapi Nabi SAW dengan yakin mengatakan, Madinatu Hirakla tuftahu awwalan, kota yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius, waktu itu yang berkuasa, Kaisar Romawi Timur itu namanya Heraklius zaman Rasulullah hidup. Yang Nabi kirim surat, Nabi kan kirim surat tuh setelah apa? Hudaibiyah, ya, perjanjian Hudaibiyah. Nabi kirim surat ke raja-raja besar di dunia, termasuk ke Kaisar Heraklius di Roma, di Konstantinopel, maaf. Kita akan menaklukkan kota Konstantinopel dulu, baru kemudian Roma. Dan hadis ini baru terwujud kurang lebih 800 tahun setelah itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesimpulannya, satu, pemuda kita harus pandai membaca arus perubahan sejarah. Al-Quran mengajarkan kepada kita harus punya literasi sejarah. Sejarah Islam bukan hanya sejarah tentang Wali Songo di Indonesia. Sejarah Islam itu dimulai di masa sahabat mengirimkan dai-dai ke Nusantara ini. Ya, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan zaman Bani Umayyah, Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, itu mengirimkan dai-dai ke Nusantara. Harus tahu sejarah. Anak muda kalau nggak tahu sejarah perjuangan Islam di Indonesia, ya, jangan jadi pemuda Muhammadiyah. Ya, silakan jadi, ya, apa saja, tapi jangan jadi pemuda Muhammadiyah. Kalau nggak ngerti sejarah, harus pandai baca sejarah. Al-Quran 3/4-nya itu isinya sejarah. Maka yang ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, ya, di bulan Ramadan kita hatamkan Quran, itu semua kebanyakan tentang sejarah, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini narasi tentang bagaimana kita melahirkan pemimpin dan kebaikan. Yang kedua, pemuda-pemuda kita harus pandai menempa diri, rela berkorban, ya, dan melakukan yang terbaik untuk umat, seperti tadi pesan ayat Al-Baqarah 243-245. Jangan jadi pemuda setelah jadi pemimpin, ya, ketika belum dapat jabatan berjuangnya hebat mati-matian, tapi setelah menjabat sudah jadi mantan pemuda Muhammadiyah, lalu kemudian dia cari proyek-proyek, ya, minta imbalan, rebutan ghanimah, memalukan. Jangan, ya. Kita hidup-hidupi Islam, kita hidup-hidupi Muhammadiyah, ya, dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan ketulusan kita dalam berjuang li'i'la'i kalimatillah. Yang ketiga, pemuda-pemuda kita tidak boleh hubud dunia, ngemis-ngemis, minta jabatan, minta imbalan, ya. Jangan sampai kata Pak Nasir dulu, ini baru merdeka, Pak. Orang dulu waktu mempertahankan merdeka semuanya rela berkorban, tapi 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan mulai kasak kusuk. Coba bayangkan, tahun itu udah kasak kusuk cari jabatan, rusak mental bangsa Indonesia. Ini kata Pak Nasir tahun 50-an. Bagaimana zaman sekarang, Pak? Dulu belum ditemukan ladang minyak di mana, ladang tambang emas di mana, belum ada, belum ketahuan, ya. Tapi orang sudah rusak mentalnya zaman itu, apalagi zaman sekarang. Maka kita harus perkuat nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama kepada pemuda-pemuda kita yang akan meneruskan perjuangan Islam ini, insya. Yang keempat, pemuda-pemuda harus mencari guru pembimbing yang tepat untuk mendidik karakter, ya. Jadi pemuda ini harus banyak belajar, harus berguru,
cari guru yang tepat, sebagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi, sebelumnya Nuruddin Zaki, itu mereka belajar kepada guru yang tepat, melahirkan ulama-ulama yang tepat, yang membawa dan membimbing umat ini ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, dan kemudian melahirkan perubahan dan kebangkitan di tengah-tengah umat Islam ini. Ya, ini ceritanya panjang, ini harus ada daurah sendiri nih. Ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu generasinya lahir. Saya sudah baca beberapa literatur, wah luar biasa. Ya, situ ada lapis baru, guru. Makanya Muhammadiyah itu sejak awal mendidik guru, Pak. Yang dibangun itu sekolah-sekolah. Untuk apa? Supaya mempersiapkan kader-kader yang bisa mengisi kemerdekaan ini itu dari pendidikan yang benar. Jadi guru yang benar. Makanya Muhammadiyah itu ciri khasnya apa? Guru, sekolah. Maka didiklah anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, penerus harapan bangsa ini, dengan apa? Pendidikan, dengan keguruan-keguruan yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan panduan dari para salafus saleh kita. Dan yang kelima, pemuda harus menekuni, menguasai kurikulum pendidikan Islam yang tepat. Bukan hanya ilmu normatif, tapi juga punya tanggung jawab. Bukan hanya cerdas otaknya, tapi nggak punya akhlak. Kita harus didik akhlak, dan harus ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga setelah dia mengisi jabatan-jabatan, dia mengisi ruang-ruang untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara, dia tetap menegakkan agama Islam ini di posisinya masing-masing, insya Allah. Makanya anak-anak Muhammadiyah ini, sekolah-sekolah kita, pesantren kita, tolong oleh bapak-bapak, ibu-ibu diarahkan, ya. Ini karena situasi bangsa negara kita ini memprihatinkan. Ayo kita siapkanlah generasi masa depan ini, ya. Saya tuh rumusannya saya sampaikan di mana-mana. 25% anak-anak Islam ini, apalagi anak-anak Muhammadiyah, itu masuklah jurusan ilmu agama, kuliahnya, pesantrennya, justru tekuni ilmu agama. Untuk apa? Jadi kader ulama di Muhammadiyah, jadi kader ulama di tengah umat Islam. Tapi jangan semuanya, cukup 25% lulusan sekolah itu jadi kader ulama. 25% lagi masuk jurusan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, ilmu cari duit, ya, jurusan ekonomi, ya, jurusan apa lagi, teknik, jurusan MIPA dan sebagainya. Itu silakan, jadi insinyur, jadi apa, dokter, kedokteran, masuk 25%. 25% lagi anak-anak kita, santri-santri kita arahkan untuk masuk TNI Polri. Kenapa? Mohon maaf, citra TNI Polri sekarang, ya, turun, rusak dan hancur dalam tanda petik karena kita sendiri umat Islam tidak mengirimkan kader-kader terbaiknya. Ya. Coba. Jadi jangan malu anaknya jadi polisi, jadi tentara. Harus didorong. Dengan ilmu agama, dengan komitmen agama, dia bisa menyebarkan dakwah di kalangan TNI Polri, Pak. Insya perbaiki negeri ini melalui sumber daya manusianya, ya. Yang keempat, 25% lagi untuk apa? Tekuni ilmu hukum, masuklah jadi hakim, jadi jaksa, supaya tidak ada lagi mafia-mafia peradilan di negara ini. Setuju? Setuju? Ayo mulai dari pemuda Muhammadiyah, kader anak-anak kita, adik-adik kita, masuki itu dunia-dunia ini untuk memperbaiki. Ya, saya yakin Muhammadiyah sanggup dan mampu. Supaya apa? Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia ini insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
dengan peran serta kita semuanya, orang tua, sekolah, persyarikatan, semua amal usaha, ini bisa mewujudkan Indonesia yang baik, yang bahagia, yang sejahtera lahir batin, yang dibimbing oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita untuk memperbaiki pendidikan umat ini. Insya Allah. Sehingga kita berharap Indonesia ke depan akan lebih religius, akan lebih baik akhlaknya, lebih beradab, dan negara ini menjadi makmur, sejahtera di ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3, ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia, dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.